Ada yang menarik dari pidato Pak Prabowo Subianto di acara Muslimat NU. Di hadapan Khofifah Indar Parawansa, Ketua Muslimat NU yang juga saat ini adalah Gubernur terpilih Jawa Timur, Prabowo menyatakan bahwa ada raja-raja kecil yang ingin melawan dirinya dan ada yang mau memisahkan dirinya dari Jokowi. Ini bagi saya adalah sebuah pernyataan yang cukup memalukan. Kenapa memalukan? Pertama, Khofifah Indar Parawansa semua tahu adalah subordinat Jokowi. Bahkan ketika Khofifah memenangi Pilgub melalui hitung cepat pada saat pilkada berlangsung, Khofifah langsung melakukan video call dengan Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, dan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi, bukan kepada Prabowo Subianto. Padahal jelas semua partai pengusung Khofifah Indar Parawansa, salah satunya adalah Gerindra. Tapi mengapa Jokowi yang ditelepon duluan? Ini adalah menunjukkan siapa Khofifah. Dan mengapa Prabowo harus memuji-muji Jokowi di hadapan Muslimat NU? Karena Jokowi memang masih kuat di kalangan Muslimat NU. Dan Prabowo tampaknya tidak mau bermanuver dengan posisi itu. Pak Prabowo malah menunjukkan kelemahannya di hadapan Muslimat NU terkait posisinya dengan Joko Widodo. Kita melihat beberapa informasi yang muncul banyak di media dan media sosial. Bahkan Pak Hasim katanya pernah mengatakan ada ancaman kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian ada ramalan Bung Hartguma yang menyatakan bahwa akan ada kudeta kepada Prabowo. Dan kalau kita melihat realitas perjalanan kabinet ini, setengahnya memang terlihat mengabdi kepada Joko Widodo. Kita melihat bagaimana intensitas para menteri-menteri ini mendatangi Jokowi di Solo dan berdiskusi dengan Jokowi. Dan ini sebetulnya adalah hal yang tidak patut, karena Jokowi baru saja purna dari jabatannya sebagai seorang presiden. Dan tentu apa yang dilakukan oleh para menteri-menteri ini menunjukkan dualisme loyalitas mereka kepada Jokowi dan kepada Prabowo. Dan posisi ini tampaknya membuat Prabowo lemah menghadapi Joko Widodo, menghadapi manuver politik Joko Widodo, dan menghadapi tekanan Joko Widodo. Kita tahu bagaimana juga sekarang Prabowo Subianto, pemerintahannya sedang, saya harus katakan, bentrok dengan kekuatan para naga, khususnya dengan aguan terkait dengan kasus PIK, kasus pagar laut di Tangerang. Dan terlihat bahwa sedang ada konflik yang muncul antara Prabowo Subianto, pemerintah ini, dengan para penguasa kapital di negara ini. Dan kita tahu bahwa penguasa kapital ini dulu di era Jokowi sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan informasi yang beredar di kita, mayoritas para naga-naga ini membantu Pilpres melalui Jokowi dan Gibran secara materi. Tapi apakah itu benar? Ya hanya mereka yang tahu. Tapi perbincangan di warung kopi yang kita dengar seperti itu. Dan ini tampaknya membuat Prabowo Subianto belum mampu melepaskan diri dari tekanan politik, dari koordinasi politik. Bahkan saya harus mengatakan koordinasi politik dengan Jokowi. Terlihat juga Prabowo Subianto berkali-kali bertemu dengan Jokowi. Dan ini menunjukkan semua bahwa memang Prabowo Subianto saat ini sedang menghadapi sebuah gejolak, apalagi dengan APBN yang dipangkas sana sini segala macam. Prabowo Subianto menghadapi hal yang tidak mudah sekarang. Dan tentu ini akan mengganggu upaya-upaya komitmen yang telah dibuat oleh Jokowi bersama dengan rezimnya, orang-orangnya di masa lalu. Entah dengan siapa, pengusaha. Seperti yang kita dengar, seperti dugaan barter IKN dengan PSN PIK. Kita kan tidak tahu itu benar atau tidak. Tetapi muncul perbincangan itu di publik. Akhirnya kita menganalisisnya, menduga bahwa Prabowo Subianto saat ini sedang berada dalam tekanan yang tidak ringan dari Jokowi dan kelompoknya yang didukung oleh para penguasa-penguasa pemilik kapital. Dan Prabowo tampak mulai gelisah dengan itu, dan akhirnya harus berbicara. Ada raja kecil yang mengganggu, ada upaya kekuatan yang memisahkan dirinya dengan Jokowi. Saya tidak melihat ada yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi.
kalau ada keinginan rakyat yang ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang independen, mandiri, tanpa campur tangan, tanpa subordinat dari Jokowi, itu wajar. Harapan rakyat Indonesia memang ingin melihat Prabowo Subianto ini berdiri independen dan tidak terganggu oleh cawe-cawenya Jokowi. Jadi itu bukan ada yang ingin memisahkan, tetapi rakyat ingin melihat Prabowo independen dalam posisinya sebagai presiden. Karena selama ini masih banyak di tengah publik stigma bahwa Prabowo tidak berani ke Jokowi sampai saat ini. Jadi Pak Prabowo mungkin kalau menyampaikan ada yang memisahkan dirinya, saya tidak percaya. Tapi saya percaya ada rakyat banyak, puluhan juta mungkin ratusan juta yang ingin melihat Pak Prabowo independen tanpa cawe-cawe Jokowi. Dan kalau itu dimakna ingin memisahkan, ya Bapak harus menerima masukan dari masyarakat. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Saya melihat papan catur ini semakin tidak asik, tetapi semakin seru karena akan ada banyak trik dan intrik politik yang akan terjadi. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan tumbang, siapa yang akan berdiri, siapa yang akan terjatuh, kita akan melihat ke depan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin bagi saya menunjukkan Prabowo sudahlah,